Lebih kurang selama 1 jam ke depan kita akan mengulas profil yang inspiratif, yang luar biasa, ya kan, yang penuh pencapaian atau achievement dalam hidupnya, yang bisa kita jadikan motivasi tentunya, biar kita bisa jadi manusia yang lebih berkualitas, ya kan. Kalau aku lihat dari samping kanan ya kan, cantik, humble, smart, multitalenta, cocok melekat pada pribadi yang satu ini. Fokus berkarir di Medan, mengawalinya sebagai MC dan modeling, ya kan, dan akhirnya bermanuver ke bisnis production house. Si cantik yang aktif ini nggak bisa tinggal diam, katanya nggak beraktivitas gitu ya kan. Dan itu maksudnya penting sih ya. Kenapa? Mulai bisnis di waktu muda itu sangat-sangat banyak keuntungannya. Kenapa? Kita masih fresh, full ide kreatif juga, dan tentunya itu sangat berguna buat untuk pengembangan bisnisnya. Dan semua itu dilakukan tentunya untuk mengaktualisasikan diri menjadi pribadi yang lebih berkualitas. Kenapa? Biar bisa kasih aura positif ke sekitarnya, kan gitu, bermanfaat juga. Apalagi aktiviti yang dilakukan itu membantu banyak orang, ya kan. Tentunya membuat hidup lebih bersemangat, bergairah, dan akhirnya bisa ngasih efek atau aura positif ke yang lainnya. Nah, penasaran sama si cantik ya kan, yang smart, sukses, dan berbakat di sebelah saya ini? So, it's the time with Clara Vanessa. Lagi ke studio Tea Time. Di sini di sebelah kanan saya ada yang tadi sudah saya perkenalkan sedikit ya kan. Sok tahu nih kadang-kadang ya pribadinya. Tapi lebih kurang seperti itulah. Ada Clara Vanessa, Mbak. Halo. Apa kabar? Boleh disapa dulu Tribuners yang lagi nonton acara kita? Oh, boleh. Halo Tribuners. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat lah ya. Karena Medan sudah level 1 ya kan. Iya, udah happy banget ya. Udah lebih enak gitu sekarang. Aktivitas apapun kayaknya udah lebih plong gitu ya, leluasa gitu ya kan. Apa kabar Mbak Clara? Aku baik, sehat, luar biasa. Kakak gimana? Alhamdulillah baiklah. Kalau nggak kita nggak di sini ya. Oh, iya. Kita bilang nih sama Tribuners yang lagi nonton, kita kan memang nggak pakai masker segala macam ya kan, tapi kita sudah jaga jarak dan sudah cuci tangan sih tadi di luar ya sebelum activity ini. Dan Mbak Clara sudah vaksin dan sudah. Udah dong, udah antigen juga kan ya. Aku sih memang seminggu yang lalu, tapi aman lah ya kayaknya. Dan langsung aja nih kita kulik-kulik, kayak pengen tahu kan cerita menarik dari Mbak Clara Vanessa ini. Kabarnya dulu sempat kerja di dunia perbankan, dunia modeling, wah, MC juga, waduh, kayaknya banyak aktivitasnya nih. Makanya aku bilang tadi multitalenta kan banyak si aktif salah satu ini. Itu sesuai cita-cita Kak? Share story lah ke kita. Oke. Cita-cita. Kalau cita-cita tuh sebenarnya aku cita-citanya pengennya jadi pramugari, tahu Kak? Wah, sebenarnya ini sih pantes sih, tinggi, langsing, cakep. Terus kenapa enggak? Kenapa nggak jadi pramugari? Jadi tuh dulu gini, dulu papa aku tuh sempat kerja di bank juga dulu waktu masih muda ceritanya kan. Jadi tuh aku emang bangsa anaknya suka banget lihat sesuatu tuh yang rapi gitu, lihat seseorang tuh pakai seragam kayak cakep banget, rapi gitu kan. Tapi harum ya kan? Iya, wangi, rapi, pokoknya kayak enak banget deh dipandang gitu. Nah, jadi waktu aku masih kecil tuh aku lihat pramugari kayaknya rapi pakai seragam, kerja di bank juga rapi pakai seragam gitu kan. Tapi setelah dilihat-lihat kayaknya enakan pramugari deh, bisa terbang-terbang gitu kan. Iya, udah tuh, sekalian ya. Iya, bercita-cita banget tuh, pengen banget jadi pramugari. Terus minta izin deh sama mama waktu aku tamat SMA kalau nggak salah, waktu mau masuk kuliah. Terus mama nggak kasih, mama bilang, why? Jangan deh, terlalu riskan. Anak mama tuh cewek cuma 1 doang. Serius, anak perempuan satu-satunya? Dari berapa bersaudara? Aku dari 4 bersaudara. Dijagain sekali nih kayaknya ya. Pantesan cantik sendiri. Oh enggak, sama mamanya cantik berdua. Iya, sama mama, tapi cakepan aku lah. Ya iyalah, ditarik semua kecantikannya ya kan. Mama nonton ini anaknya. Iya, mama lagi nonton kali ya. Habis ini dipukul deh aku. Durhaka nih gitu. Oke, and then? Tuh, jadi terus abis itu karena nggak kecapean jadi pramugari, akhirnya ya udah waktu aku semester 3 kuliah, aku mulailah untuk lamar kerja di bank gitu. Aku kerja di bank kayaknya hampir 5 tahun deh. Semester 3 kuliah, sudah kerja di bank. Itu gimana kuliah sambil kerja?
Bisa dong, kalau kerja kan ya? kita kan dari jam 7 sampai jam 5 sore ya. Oke. Masuk kuliah tuh jam 5.30, jam 6. Oh, jadwal kuliahnya sore. Iya, ya jadwal kan? kuliah sore. Oh, aku kirain soalnya aku taunya kuliahnya pagi sampai sore ya kan. Sore ke malam hura-hura enggak ya? Beda ya. Jangan. Kita hura-huranya Sabtu Minggu. Tapi iya. kuliah nggak kerja. Benar. Dan itu tadi di dunia perbankan berkecimpung ke situ. Nah, gimana ceritanya jadi modeling sama MC? Oke, kalau modeling balik lagi karena pengen jadi pramugari kan. Jadi tuh pramugari itu kan langsing ya, cakep, terus kalau jalan di tengah-tengah pesawat tuh kayak enak banget dipandang gitu kan. Jadi karena pusat perhatian ya. Iya, jadi aku emang bangsa anaknya tuh emang suka jadi center of tension karena zodiaknya juga Leo ya. Jadi emang suka aja gitu jadi center of tension kan. Terus habis itu karena nggak kecapean jadi pramugari, akhirnya yaudah deh paling nggak yang mendekati deh, masih bisa lenggak-lenggok gitu kan. Belajarlah. Aku sempat kuliah di Jakarta waktu itu. Aku masuk ke salah satu klub untuk modeling gitu. Jadi aku sempat casting, ikut modeling, jadi model gitu-gitu. Aku bawa lah sampai ke Medan. Terus ikut deh catwalk, peragain baju gitu-gitu sih, jadi model foto gitu. Di Jakarta. Di Jakarta dan di Medan juga. Dan di Medan juga. Dan tiba-tiba ke MC-nya ini gimana ceritanya? Nah, kalau MC ini lucu. Kan asik di modeling kan ya kan? Kenapa tiba-tiba? Atau barengan jalannya? Modeling juga, MC juga? Pernah barengan sampai akhirnya memilih jadi MC doang. Jadi waktu fokusnya. jadi waktu itu waktu aku lagi modeling, terus aku kan juga kuliah tuh di salah satu universitas di Medan. Terus aku ikut icon kampusnya mereka. Wah, jadi kayak brand ambassador ya? Iya, brand ambassador, bener kan ya? Brand ambassadornya kampus. Nah, kebetulan aku dapat runner up. Nah, dari sana terus mereka menyadari bahwa ternyata public speaking kamu nggak jelek-jelek banget ya, katanya. Ih, bagus lah emang. Baru nyadar Pak gitu. Terus habis itu aku ketemulah di acara Icon Kampus itu, aku ketemu sama salah satu MC yang hits juga di Medan, namanya Muhammad Fahmi Saleh. Dialah yang akhirnya narikin, lu kayak bisa jadi MC, lu mau nggak jadi MC? Yuk ikut aku aja. Jadi aku ikut MC sama dia bareng sampai akhirnya sampai detik inilah ibaratnya. Berarti ngawal MC di kampus-kampus dulu. Dari kampus terus di tempat kerja. Baru ikut si Fahmi profesionalnya MC di acara. Melalui Mas Fahmi ini? Iya, ditarik-tarikin sama dia, nih ada event mau nggak, gitu. Baik ya Mas Fahmi ya. Baik, makanya aku juga baik sama dia. Jadi Mas Fahmi mana dia, nggak ada ya? Nanti diundang deh, boleh deh. Boleh lah, nomor kontaknya ya. Oke. Tapi kalau misalnya jadi MC, jadi model, itu kan kayaknya lebih berprospek. Ketika di kota yang lebih besar, Medan kota besar, bangga kan sama Medan ya, kota besar juga. Cuman lebih berprospek artinya lebih cepat, bahkan bisa go internasional segala macam. Kalau di ibu kota. Ibu kota ya. Oke. Kenapa? Pertama, aku ada beberapa alasan sih. Yang pertama, emang aku waktu itu tuh agak struggling sih waktu di Jakarta. Aku nggak strugglingnya itu karena aku nggak terbiasa sama kotanya. Walaupun aku emang dari sana, tapi karena kita udah pindah lama di Medan tuh jadi kayak terbiasa sama situasi yang ada di Medan, lebih nyaman, kan ya? Lebih nyaman. Dan kalau di situ tuh kemana-mana jauh, gila mau kemana aja kayak gitu ya? Iya, macet lama banget lagi nyampainya gitu kan. Terus kayak aduh males deh gitu, terus akhirnya pindah lah kan. Dan jadi aku kalau di Medan itu aku punya ciri khas. Apa tuh? Ciri khasnya itu kayak MC banyak nih, banyak banget MC emang kan. Mau di ibu kota, mau di kota manapun banyak MC. Cuman kalau di Medan aku bisa ngeklaim diri aku adalah salah satu MC Chinese cewek muda yang punya bahasa Indonesia yang baik. Wow. Kalau di Jakarta semua orang punya bahasa Indonesia yang baik. Benar. Tapi nggak kita pungkiri, bahwa di Medan itu memang ada sebagian orang, walaupun tidak semuanya, tapi ada sebagian orang yang mungkin kalau ngomong bahasa Indonesia itu masih agak kaku. Nyampur ya. Uniknya inilah ya, seorang Chinese muda ya kan, perempuan, dan istilahnya bisa nge-MC dengan bahasa Indonesia yang baik. Nah jadi aku punya keunikan gitu kalau di sini, walaupun gitu. uniknya cuma sebenarnya standar bahasa Indonesia, tapi aku bisa jual itu sebagai sesuatu yang bisa jadi nilai plus untuk aku. Tapi kalau di Jakarta belum tentu. Iya, benar sih. Kadang kan kita kalau nge-MC, kayak aku ikut nge-MC yang enggak. Biasanya kalau MC itu kalau yang penting kan istilahnya pengucapannya, betul, gitu ya kan. Dan kalau bisa dibawa ke formal segala macam. Kalau misalnya kita agak ada medok-medok atau agak ada accent Chinese segala macam kan agak gimana gitu ya. Dan memang standarnya MC itu kan memang harus membawakan sesuatu dan mengucapkan sesuatu dengan baik supaya audiens bisa ngerti dong. Iya nah sih. Itulah yang aku bilang kita bisa berbahasa dengan baik di sini. Ya aku punya nilai plusnya di situ. Iya, gitu. Belajar di mana?
Ada belajar khusus nggak public speaking? Belajar gitu? khusus dulu waktu aku di Jakarta itu kuliah aku public speaking. Emang kuliah public speaking, tapi yang nggak belajar nge-MC di situ. Ya emang dasar-dasarnya dari sana lah gitu ya. Kurang lebihnya cara kita berbicara seperti apa, attitude pada saat kita menyampaikan sesuatu seperti apa. Aku ngambil standar-standarnya dari situ. Iya sih. Tapi ngomong-ngomong kalau misalnya di dunia penerbangan, kalau pilot itu sok tahu nih karena ada filmnya. Ada momen kayak Critical 11. Oke. Iya kan? Nah, kalau di MC itu pertama-tama kan tuh pasti nggak akan mungkin bisa lancar, nyatu ya? segala macam. Critical 11 itu ada kan? Bener. Gimana cara ngatasinnya? Waduh, aku tuh dulu waktu pertama kali nge-MC ya aku masih inget banget kan super gemeteran ya, namanya manusia kan. Tiba-tiba dilihat sama begitu Siapa banyak audiensnya? orang. Iya, kita juga nggak tahu. Apalagi di atas juga ada tambahin lighting, kita nggak kelihatan di bawah ada siapa gitu kan. Aku ya? Iya, aku tuh sampai sempet bacain Google, aku sempet lihat-lihat YouTube. Jadi kayak aku tuh lihat di situ gimana caranya untuk mengatasi grogi dan ini dan itu, memang nggak bisa. Iya? Bener, emang nggak bisa. Mereka ada yang bilang, iya kamu harus cubit paha kamu supaya nggak kerasa sakit, atau kamu harus jepit jempol kaki kamu biar sakit. Waduh, kan. Iya, makanya banyak banget tips and triknya, tapi udah aku lakuin dan emang nggak bisa. Kurang bekerja Bener. Jadi kayak Jadi waktu awal-awal, jadi setelah aku udah mengalami si Critical 11 ini kan, sampai akhirnya udah di pertengahan acara udah flow aja gitu. Karena sampai akhirnya aku tahu bahwa kalau kita pede dan kita punya energi positif untuk narik orang juga akan ngelihat kita kan. Jadi aku sadar kayaknya aku harus pede aja sih gitu. Kalau salah hajar aja, namanya juga baru pertama kali, semua orang juga pasti bakal salah kan. Ya udah hajar aja sampai akhirnya jadi flow, kayak ya udah jadi enak sendiri aja gitu. Sampai gitu. Mungkin ini kan poinnya kita percaya sama diri sendiri aja. Harus percayalah, karena mau ngelakuin apapun juga harus percaya kan. Mau profesinya MC, mau di back office gitu kan. Contohnya juga semuanya harus percaya kan. Percaya diri dulu, baru kerjaan apapun lancar. yang kalian lakukan, percaya diri penting. Iya, ya kan? betul. Tapi kan orang tuh banyak loh yang kagum sama misalnya yang punya public speaking bagus. Kenapa? Karena kalau ngomong tanpa orang bisa. Misalnya tidak ada audiens, ya kan, bisa aja ke kamera aja misalnya gini, kayak kita sih nggak banyak orang ya. Beda sama tiba-tiba ada banyak orang, bisa ngeblank kan. Bener. Dan bisa diatasin, itu tadi triknya dari Mbak Clara. Iya, harus pede aja. Dan ingat aja sih, maksudnya kalau jangankan kita nge-MC di depan begitu banyak audiens ya, kadang kalau misalkan kita ketemu orang aja, energi kita lagi nggak positif, lagi kayak males gitu, bad mood, orang juga bakal sadar. Apalagi kamu nge-MC di begitu banyak manusia kan, bakal sadar juga kayaknya MC-nya lagi males deh gitu kan. Jangan gitu. bikin event ini jadi kacau deh. Nanti nggak di-calling lagi loh. Salah. Tapi kalau Mbak Clara ini kira-kira spesialisasinya apa sih? MC formal kah? MC jenis-jenis MC apa aja sih? Kira-kira spesialisasinya apa aja sih? Spesialisasi kalau aku sebenarnya aku nggak tau ya spesialisasinya gimana. Semua di event diajar. Aku lebih banyak itu nge-MC di acara corporate. Jadi contohnya company gathering. Ya. Mahal nih kalau corporate nih. Oke. Aku lebih banyak ke corporate. Justru wedding aku agak jarang. Kadang-kadang aja kalau misalkan emang lagi mau atau emang lagi ada partnernya misalnya atau apa gitu kan, ya aku ambil. Terus habis itu birthday aku nggak pernah ambil juga karena dulu tuh, kakak inget nggak sih dulu sempat ada zaman yang dimana kayak banyak banget anak 17 tahun tuh bikin acara yang gila-gilaan kayak mau merit gitu. Euforianya 17 tahun loh. Iya, jadi tuh dulu sempat banyak banget tawaran buat aku nge-MC di acara 17 tahun, tapi nggak pernah aku ambil. Karena kayak kenapa? Kayak waduh kok gini banget sih. Mungkin masih banyak hal yang bisa aku pelajari kalau di event gathering corporate. Oh iya, ada istilah edukasi-edukasi yang bisa kita serap ya. Nah maksud Clara tuh kita boleh kerja nge-MC, tapi kitanya juga harus ngambil ilmunya. Bener. Maksudnya kayak banyak banget loh kalau contoh hanya event gathering aja misalnya. Walaupun emang kelihatannya cuma hura-hura hihi haha, tapi sebenarnya di situ tuh banyak ada product knowledge yang kita bisa pelajarin, ada sellingnya juga di situ. Jadi lebih seru dan lebih banyak tantangannya gitu. Wawasannya juga bertambah menurut Clara sih gitu. Banyak manfaatnya gitu ya kan. Tapi kalau misalnya MC wedding, itu wedding apa yang biasanya? Sejauh ini kayak masih MC aja. Kayak masih MC. Wah, berarti sejauh ini apa nih? Sejauh ini sih untuk wedding, Clara masih ngambil wedding Chinese sih. Emang resepsi doang. Kalau untuk acara-acara adat Clara nggak ambil sih, karena lebih riskan ya. Iya, istilah kalau Chinese kan adat budaya udah ngerti ya kan, segala macam. Sulit nggak sih MC jadi MC wedding Chinese?
Justru menurut Kara itu kayaknya pekerjaan yang enak-enak aja ya. Maksudnya sama sekali gak sulit karena rundown-nya udah ada. Ya nggak sih, kayak wedding itu nggak kan banyak improve segala macem. Wedding itu timelinenya udah ada gitu, jadi kita tinggal ngikutin aja, tinggal ganti nama mempelainya doang gitu. Acaranya juga rata-rata sama gitu kan. Jadi sebenarnya kayak udah template sebenarnya, udah tinggal sudah baku aja. Seperti itu ya kan, namanya acara sakral ya. Betul. Wedding ya, nggak mungkin diimprove Mbak Clara tiba-tiba suruh goyang TikTok nggak ya? Oh bisa jadi lah ya. Kan, tapi ada beberapa kan yang wedding tiba-tiba nanti bridesmaid atau groomsnya bisa banyak. TikTok. Makin kesini tuh orang makin diarahkan MC loh. Iya, makin kesini orang makin sadar acara wedding tuh nggak mesti kaku. Iya benar. Makin kesini enjoy aja gitu. Kalau dulu mungkin nih orang kayak pengennya yang lebih sakral, pengennya yang sama sekali nggak ketawa gitu kan. Tapi kalau udah makin kesini orang sadar kok, oh ternyata MC wedding Chinese gak cuma mesti ngomong bahasa Mandarin loh gitu. Kita juga bisa have fun, bisa main game, bisa loncat-loncat di situ. Gitu. Bagi-bagi ampau. Iya kan? Itu paling serunya ya. Aduh ikut dong aku sekali-sekali. Ya. Dan Mbak Clara tadi bilang pernah berpartner juga nge-MC, ya kan? Pernah solo juga tunggal ya? Iya. Enakan mana nih? Wah ini plus minus. Waduh, yang mana plus nih? Takut ya. Nih partnernya. Wow. Kalau Clara tergantung eventnya sih. Tapi kalau ditanya lebih enak partner atau sendiri, pasti partner lebih enak. Berbagi beban. Kenapa tuh? Oh iya benar. Kalau lagi capek ya? Iya, kalau lagi capek atau kadang-kadang kita kan juga manusia bisa ngeblank dong. Oh ya? Iya ngeblank pasti. Jadi kalau misalnya lagi ngeblank tinggal ngode aja gitu. Dia udah langsung oh ya tangkep gitu. Terus kalau dia lagi ngeblank aku juga tangkep. Jadi kita berbagi beban. Makanya aku bilang kalau mau nge-MC partner itu kita benar-benar harus klop dulu sama partnernya, baru kita bisa enak tektokannya di panggung. Iya. Pernah nggak sih di calling tapi tiba-tiba MC partnernya nggak kenal? Itu gimana cara ngebangun chemistry-nya? Sering banget. Karena gimana ya? Emang karena anaknya juga bangsanya juga cerewet ya kali ya. Iya sih. Jadi kalau gampang maksudnya gampang menyatu gitu. Jadi kayak ya udah kalau misalkan emang belum kenal kan ya pasti kita standby 2 jam minimal 1,5 jam sebelum acara kan ya. Ya udah waktu di backstage tuh ya kayak ngobrol aja gitu. Biasanya abang ngapain sehari-hari gitu? Gini iya, Clara juga gini loh. Kita pernah sharing-sharing event. Kira-kira kamu dulu tuh punya pengalaman apa tuh event sebelum-sebelumnya gitu, ngobrol-ngobrol aja. Terus kalau udah ketawa-ketawa, udah suasana udah cair, udah gampang di panggung gitu. Iya ya kan, apalagi temennya si ini ya, temennya si itu ya gitu ya kan. Kamu juga pernah mantan kamu ya? Waduh seru kalau ada mantan. Enggak deh, tapi beberapa nggak hanya sama satu orang ya, beberapa orang pasti ya MC partnernya. Favorit siapa? Waduh. Favoritnya siapa nih? Banyak sih favorit aku, tapi kalau mau di rate yang paling atas lah ya, on top itu aku suka sama Fahmi udah pasti karena dia ngarahin aku ya. Kan? Terus aku suka Ko Freddy Kesuma, terus aku juga suka sama Audi Reski sama Bang Dewa, suka banget sih. Oh mereka. Terus siapa lagi ya? Bang Dewa sering tribun tuh jadi MC. Iya tuh dia tuh ya. Jalan sehat Bang Dewa, Mbak Kety. Oh iya Kak Kety. Lagi siapa ya lupa. Tapi kalau sama Kak Kety aku belum pernah duit sih. Kalau cewek-cewek jarang ya. Kan biasa emang cewek sama cowok gitu kan. Tapi kayak sekali-sekali boleh gak sih kalau ada event tuh cewek-cewek atau cowok-cowok? Di Jakarta sering tau Kak? Iya ya. Di Medan yang belum ada. Kenapa gitu ya? Kita kayak dipisahkan gender kali sih ya kan. Nanti lah acara perempuan mungkin ya bisa ya kan. Hari Kartini nanti ya. Pemko Medan mungkin Clara sama Kak Yuta boleh lah. Jangan, aku kayaknya nggak pede kalau sama Clara, aku diem aja nanti nggak bisa berkata-kata gitu. Oke. Dan tadi katanya kayak masih jadi MC aja. Denger lah kan Tribuners ya kan. Emang tapi memang aku kepoin sih di Instagram katanya berniat untuk gantung mic. Nah itu kira-kira dari yang Mbak Clara bilang emang kayak masih MC aja, dan aku lihat dari Instagram gantung mic, apakah akan mengakhiri dunia per-MC-an ini? Apa gimana? 90% iya, 10%-nya enggak. 90%-nya tadinya 100% emang bener-bener mau pensiun, udah nggak mau MC lagi karena ini adalah salah satu cita-citanya aku, karena kan Clara bentar lagi married nih. Alhamdulillah, siapakah pria beruntung itu? Pria beruntung itu. Di-spill nggak ya? Tengok IG-nya Mbak Clara aja, nggak usah jauh-jauh. Terus? Jadi Clara tuh emang dari dulu tuh udah bercita-cita kalau suatu saat nanti Clara married, punya keluarga, pengennya tuh udah berhenti aja deh jadi MC-nya gitu, fokus sama keluarga gitu, atau ya bisnis yang udah ada kita jalanin biar lebih gede gitu kan. Nah ternyata waktu aku ngepost sering banget, maksudnya aku sering ngepost ini udah yang terakhir deh, aku nggak mau MC lagi, MC pokoknya aku udah pensiun ya, thank you ya last for event gitu. Iya last event, thank you for the great experience selama ini gini-gini. Makin banyak yang request dong Kak.
Ya ampun, ini rezeki, ya lah rezeki jangan ditolak. Iya kan, maksudnya kayak kepercayaan orang kan itu kalau nge-request kita. Iya sih, cuman kayak mereka tuh kan karena udah mau pensiun nih ya, mereka makin request jadi kapan pensiunnya gitu kan, mikirnya kayak nggak pensiun dong gue. Tapi akhirnya diambil juga. Mungkin hanya gini, jadi akan Clara pertimbangkan, maksudnya untuk event-event yang memang nge-request Clara itu jadinya masuk ke special request gitu. Mungkin suatu saat nanti kan Clara bakal berdomisili bukan di kota Medan lagi. Jadi kalau misalkan emang eventnya di Medan mungkin akan jadi special request gitu. Spesial. Ya khusus berarti event-event khusus ya kan. Iya, akan dipilih-pilih juga. Eksklusif ya. Beruntung lah ya yang jadiin Mbak Clara MC-nya. By the way, dari modeling sama MC kira-kira apa sih maknanya buat Mbak Clara walaupun tidak begitu menjalaninya lagi sekarang MC sekali-sekali kan? Modeling nggak kan berarti sama sekali? Sama sekali udah nggak modeling. Udah lama banget aku tinggalin. Foto-fotonya cakep-cakep loh. Oh, thank you. Emang aku centil sih kali ya, suka foto, orangnya benci kamera. Kan, aura positif kan, bukannya centil-centil nggak jelas gimana. Positif. Apa sih makna modeling sama MC ini buat hidupnya Mbak Clara? Dari kita bilang dunia entertainment berarti ya. Yes, benar. Dunia entertainment ini ngajarin aku banyak banget hal sih. Walaupun aku emang berkecimpung di dunia entertainment tuh bukan yang lama banget gitu, nggak, baru 4 sampai 5 tahun. Tapi aku belajar banyak banget, mulai dari mengenal orang, cara kita berattitude, profesionalisme. Walaupun kinerja kamu bagus tapi attitude kamu nggak bagus, orang nggak akan mau pakai lagi gitu kan. Kita belajar membuat diri lebih baik. Iya, pembawaan diri gimana. Walaupun kamu misalnya kamu modeling tapi kamu pembawaan dirinya nggak bagus, orang juga nggak mau gitu kan. Aku belajar banyak banget hal dan belajar dari banyak banget orang gitu. Dan maknanya sih gila banget sih buat aku tuh, pengaruhnya luar biasa sih di dunia entertainment ini. Aku bisa dikenal dan bisa mengenal banyak orang ya karena relasi lebih. Iya. Gimana kan bermanfaat tentunya ya kan, nggak harus sekarang, nanti next kapan pasti ketemu si Koko ini, ketemu si kakak dan ini. aku bisa memetiknya itu dari maksudnya gini, kayak kita kan dunia entertainment ya, maksudnya kita berteman dengan banyak orang, kita punya hubungan yang baik gitu, akhirnya kayak sekarang Clara mau wedding nih contohnya, mau married. Sponsor nih. Banyak banget orang yang aku sponsor ya, aku support ya kan gitu. Aku datang Mbak. Ikan tuh kan, banyak manfaatnya. Ya ampun, kayak minum obat ya, banyak manfaatnya. Amin. Serius? Iya, jadinya banyak aku support ini ya, aku support itu ya katanya. Ini ya. Paling kalau misalkan nggak support full, mereka aku potong diskon 50%, potong nih 30%. Kamu bikin ini satu ini free buat kamu kayak gitu-gitu. Kayak wah, ternyata mereka luar biasa ya, dunia entertainment ini kayak wah, ini nih aku dapet nih, ternyata ini nih yang selama ini aku tanam gitu. Iya, ditanam baik, yang kita tuai juga baik ya kan. Jadi ya gak sia-sia lah ya. Dan Tribuners, sebelumnya jadi modeling, jadi MC di dunia perbankan, tapi sekarang ini kabarnya Mbak Clara Vanessa sudah merambah atau bermanfaat ke dunia production house. Ya kan nih, apa nama production house-nya? Kita tanya Mbak Clara. Aku bingung antara memutar video atau enggak gitu ya. Silakan. Untuk nama production house-nya namanya Potatoes Production. Potatoes Production. Yep. Jadi untuk Potatoes sendiri ini baru bergerak kurang lebih hampir 2 tahun lah ya. Terus dia tuh awal pandemi dong ya? Iya, awal pandemi. Emang dia tuh sebenarnya terbentuk gara-gara pandemi. Oke. Jadi karena emang Clara nggak bisa nge-MC kan gak ada event. Oh iya, benar. Jadi akhirnya aku emang nggak bisa diem di rumah. Aku akhirnya bikin nasi production house ini. Terus ternyata menarik ya, dunia digital itu luar biasa. Bener lah, orang harus sudah beralih semua. Akhirnya orang semua sadar loh gitu. Akhirnya jadi berkembanglah si Potatoes Production ini menjadi Potatoes Group yang membawahi 2 anak company lain, yaitu Kasava dan juga Potatoes Production Pekanbaru, cabang Pekanbaru. Kasava dan Potatoes Production cabang Pekanbaru. Kenapa hanya di Pekanbaru? Mungkin besok-besok bisa ke Lampung, Jakarta, Surabaya, Bandung. Amin. Oh, satu-satu dulu ya, step by step lah ya kan. Karena pengen istilahnya kalau dari satu kota ke istilahnya ekspansi ke kota lain, berarti udah keren nih, gitu ya kan. Paling nggak kan kita harus kuat dulu nih kakinya, baru kita bisa berpindah. Pondasinya harus kuat di Medan dong berarti ya. Di Medan kan? Sejauh ini ya masih di Medan. Masih base-nya di Medan ya kan. Oke, activity-nya ngapain aja nih di Potatoes dan kalau Kasava?
Oke, kalau Potatoes itu dia bergerak di bidang video, jadi kreatif video. Contoh misalnya Buat ada video, klien-klien yang mau bikin video iklan, kemudian video produk dan yang lain-lain. Pokoknya semua yang berhubungan dengan video itu sama Potatoes. Tapi kalau untuk Cassava dia itu social media management. Jadi kita memanage Instagram, Yang Facebook, TikTok, pegang akun. betul. Oh iya. Untuk bisnis-bisnis owner. Siapa itu ininya, kliennya? Banyak, Artis. ada beberapa. Selebgram. Sejauh ini kita pegangnya sih bisnis ya, akun bisnis. Oh, account bisnis. Contohnya kafe, restoran, kemudian ada online shop, kemudian mungkin contohnya rumah sakit, gitu-gitu. Itu ada beberapa account yang kita pegang. Kalau untuk personal sih sejauh ini kita belum ada klien personal ya, karena rata-rata mereka juga paling minta tolongnya fotoin doang, nanti mereka Foto posting produk sendiri. Iya, gitu, benar-benar. Tapi apa sih yang ditawarkan oleh Cassava ya tadi ya, yang Instagram management ya, untuk apa sih yang ditawarkan Cassava ke customer atau ke klien sehingga ya udah nih pegang nih gitu. Oke, kalau kita itu yang paling utama pastinya creativity sama konsistensi. Creativity itu adalah, jadi untuk si business owner dia nggak usah mikirin lagi dia pengen posting konten apa ya besok gitu kan. Kadang-kadang kita kan bingung produk kita cuma satu, tapi gimana fotonya, desainnya gimana. Bosan jadinya kalau gitu terus. Jadi itu semuanya kita yang arrange, mulai dari reels, kemudian foto dan desainnya semuanya kita yang ngurusin. Dan konsistensi itu yang aku maksud adalah kita posting setiap hari dalam 1 bulan ada 30 hari, tiap hari kita posting kontennya. Jadi karena konsisten ya. Iya, karena konsisten jadi Instagramnya juga jalan kan, otomatis attractionnya juga lebih tinggi gitu. Benar. Banyak yang ditawarkan tentunya dari Cassava ya, nggak hanya itu ya kan. Tapi kalau Instagramnya pribadi Mbak Clara yang pegang siapa? Aku sendiri. Oh iya, nggak tahu kan followersnya udah banyak. Aduh, aku ada admin sih. Aku punya admin yang biasanya ngebalesin DM, itu admin aku. Tapi kemarin aku DM yang balas siapa sih? Itu aku. Alhamdulillah ketemu ya. Kalau ketemu adminnya mungkin nanti ya Mbak, biasa kan kadang gitu ya, kalau misalnya bukan admin profesional ya, tidak disampaikan ketika kita nggak dapet nih nomor kontaknya, kita pengen benar-benar istilahnya nawarkan sesuatu segala macam gitu kan, sayang. Kadang-kadang kalau yang penting-penting sih admin aku biasa lemparnya ke aku sih, kayak ini penting yang ngerti nih, gitu, ada jadwal nih, ada ini gitu kan, dia lemparnya ke aku. Jadi biasanya aku yang iniin sih, apa yang balas kalau yang penting gitu. Walaupun yang nggak penting, maksud aku bukan yang nggak penting aku balas, yang nggak penting juga kadang-kadang aku balas, kayak ngobrol-ngobrol gitu kan. Tolonglah direspon ini fans-fansnya ya kan, pastilah. Walaupun banyak. aku minta maaf nggak balas semuanya ya, kadang-kadang tuh aku kayak kalau mau bukain DM tuh karena rame banget itu, jadi kayak udah tutup lagi gitu. Ya Tuhan, kalau aku mah buka DM nggak ada yang nge-DM-in gitu ya. Mbak Clara banyak banget DM-nya. Tapi kalau dari Potatoes Group ini kan bikin video-video iklan. Kayak aku pernah lihat lah salah satunya. Video Awi Coffee ya. Oh iya benar. Iya kan? Oh iya, tahu ya? Tahu, soalnya klien aku Awi, dia kan pernah kirim tuh videonya. Aku hafal dong, aku lihat dulu dari awal sampai akhir. Oh, baru aku post di Tribun Medan. Nah, aku cari-cari, aku riset di Potatoes Group. Wah, ini kan video Ko Awi. Wah, kerjasamanya sama Potatoes Group. Keren lah, pilihan yang tepat ini ya. Amin. Iya, kemarin pernah kerja sama Ko Awi itu dari Ko Indra Kuliner Medan. Iya, Indra. Apa namanya ya? Lupa Ko Indra ya. Indra. Iya. Aduh, Indra apa namanya? Jadi dari banyaknya klien, ada nggak kira-kira klien yang gimana gitu ya, keselin gitu ya? Oh banyak lagi. Maksudnya ada lah pasti. Cerita seru lah ya selama di Potatoes Group. Ada lah, namanya manusia kan pasti dengan sifat mereka yang berbeda-beda kan. Ada yang temperamen, ada yang bingung, dia sendiri juga bingung produknya dia gitu kan. Bingung ya mau menjelaskannya ke kita gimana, apalagi kita gitu. Jadi aku punya, contohnya kita punya salah satu klien nih tuh yang dia nggak punya jati diri gitu. Jadi dia punya Instagram. Dia tuh bisa mencetak apapun, dia bisa bikin apapun, pokoknya barang-barang yang lucu-lucu dan unik-unik. Tapi dia nggak punya jati diri, dia mau jual apa gitu, dia nggak tahu gitu. Jadi dengan kamu bingung, terus kita gimana dong? Kita lebih bingung dong. Maunya apa? Nah kita mau ngewujudinnya gimana? Bapak bingung gitu. Akhirnya kita mikir lah apa yang harus kita keluarkan. Tantangan ya? Itu yang jadi tantangan. Untungnya tim aku, anak-anakku semuanya juga emang orangnya juga produktif semua kreatif, ya. Iya gitu kreatif. ya. Mereka mau mikir ini kayak bagus deh, kayak ini aja deh, kayak ini aja deh gitu. Kasih ide lah jadinya. Gitu. Beruntung ya punya tim yang kreatif dan solid lah pastinya ya, anak-anakku yang di sana. Anak-anakku. Ya soalnya mereka manggil aku emak, jadi ya, aku tuh kayak emak-emaknya mereka gitu. Mamut gitu ya, emak muda. Tapi selain bikin video iklan, pasti Potatoes Group ada juga aku lihat nih bikin short movie. Iya, dulu awal-awal pandemi karena kan kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, semua bisnis juga lagi tutup. Jadi akhirnya kita coba deh bikin sesuatu yang kreatif,
Yang penting kita tetap produktif. Aku tuh anaknya emang yang penting tuh tetap produktif, tetap ada sesuatu yang bisa kita tampilkan gitu. Jangan cuma diem doang di rumah. Aku bukan tim rebahan soalnya Kak. Iya sih ya. Jadi halo tim rebahan. Jangan sakit hati. Enggak bener kan, setiap orang ada pilihan. Iya, semua orang tim rebahan juga nggak ada masalah. Iya. Aman kok, nggak apa-apa. Jadi aku emang kemarin kita mutusin sama tim-tim, ya kayaknya kita bikin sesuatu ya yang bisa yang lucu-lucuan aja. Toh juga kalau berhasil lucu bagus ya menghibur orang. Kalau enggak ya juga nggak apa-apa kan, nggak rugi Iya. gitu kan. Kita bikin lah beberapa short movie, kalau nggak salah ada 4 episode deh, 4 atau 5 video di YouTube Iya kemarin. kan, Cuma udah lama banget nggak up karena nggak sempet. Sibuk kayak banyak yang lain ya. Amin. Ya ampun, belum lagi syuting video, syuting prewednya ya. Baru selesai lagi. Tapi Tribuners mungkin ini ya, bertanya-tanya dan penasaran, short movie-nya apa aja sih? Mungkin bisa main ke YouTube-nya di mana? Di Potatoes Production. Dan ini spesial buat kalian. Langsung lihat salah satu yang aku pilih, yang aku lihat, aduh keren nih filmnya ya kan, anak Medan banget. Ini kalian saksikan, happy watching sambil kita nge-tea time dulu. Ngobrol-ngobrol, kita harus minum dulu ya. Guys, makan. Selamat kali. Ya makan. Selamat kali. Dong. Kalian makan. Guys. Halo. Makan. Sisa satu. Makan. Enggak ah, udah kenyang. Bisa satu ya? Makan lah. Ya. Ah, udahlah, gua aja yang makan. Guys, hai, mau kemana? Ikut, bareng. Ih, gimana? Biasalah. Ada gosipnya, ada gosip. Banyak nih gosipnya. Serius, sumpah. Koloris. Hai. Mana mau kemana? Ke belakang, biasa. Mau berenang. Hai sis. Apa kabar? Aku baik-baik aja. Di rumah aja dong ya, nggak kemana-mana ya? Ini aku lagi di kafe, ini lagi nongkrong. By the way, sis, kamu tahu nggak? Aku punya JPD baru loh, lihat deh, warna kuning, buatan Eropa. Punya nggak? Oh, JPD. JPD sih aku juga punya nih, aku beli warna putih dari ada terkenal tau sis. Oh, oke. Sis, tahu nggak sih? Aku juga nih beli masker dari Eropa. Bisa nggak nih kamu belinya? Oh, masker, iya, aku punya model yang sama. Aku punya 4 loh, sis. Aku beli punya anak aku 1, suami, mertua, sama mami aku. Nanti aku mau beli lagi sih, rencana mau beli 1 lusin lah. Selamat datang. Selamat datang di sponsor lain. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau check in. Boleh. Sebelumnya boleh saya minta tanda pengenalnya? KTP. No. SIM. Haha. Jadi, Yes. Sebentar saya bantu check in ya. Silakan kuncinya. Silakan beristirahat. Rame-rame bro. Rame-rame. Kenapa kalian kalau untuk nontonnya? Kenapa? Kenapa, bro? Rame-rame. Rame-rame. Halo, Mama. Kenalin, ini Wono, pacar aku. Halo tante.
Udah, coba dulu. Santai-santai aja. Jadi apa? Katanya Wono mau ngomong sesuatu. Jadi gini Tante, hari ini saya datang, maksudnya saya ada niat lebih serius sama Clara. Serius gimana? Maksudnya gini. Saya maksudnya mau melamar Clara, Om sama Tante mengizinkan. Apa yang kau punya? Saya punya mobil, Om. Saya juga punya rumah. Biasa kali itu. Uang saya banyak, Om. Saya bebas COVID, Om, bertahun-tahun. Sembuh pula penyakitku. Udah kawin. Udah duduk lo. Udah lama banget kita gak ketemu. Iya, udah lama banget deh gak keluar rumah. Gimana? Gini lah, biasa. Kabar yang lain gimana? Harusnya sih baik-baik aja sih, mereka gak keluar kemana-mana sih, pada di rumah aja. Ini di rumah aja, nggak usah kemana-mana. By the way, tahu nggak sih? Ceritanya apa? Di sebelah, aku baru makan dari sana. Mereka punya martabak enak banget. Oh ya? Ada rasa coklat, keju, strawberry, ditambah kacang sama kelapa. Emang kamu makan tuh? Makan dong, aku makan 3 loyang tau. Oh serius sendiri? Kamu tahu nggak sih, sama aku juga tuh di sebelah restoran yang kamu bilang itu. Aku di sana juga makan sate kambing 5 piring, tahu tambah lontong, tambah nasi lagi biar kamu tahu aja. Wow, tapi kemarin aku juga baru makan banyak sih. Aku kemarin makan sate ayam, tapi beda, aku nggak pakai nasi, nggak pakai lontong. Diet ya? Iya, enggak sih. Cuman ya biasa kan kita harus menjaga bentuk tubuh yang sempurna ini. Tapi kamu juga makan martabak tuh banyak banget kamu makan. Iya, namanya juga wanita. Kalau makan yang manis-manis kan wajar. Misi-misi nih Mbak, numpang nanya. Makan gitu banyak Mbak, taruh di mana ya Mbak? Mas, zaman sekarang ya iyalah, kan kita makannya virtual. Aldo bangun nak. Apa, Mak? Sekolah ya, cepet nak. Udah nggak sekolah lagi loh. Ada ya, cepet buka laptopnya. Nggak mau. Aldo, cepet. Aldo, udah belum? Udah. Pintar. Selamat datang di sekolah milenial. Selamat pagi anak-anak. Aldo, cuci mukanya. Kamu tahu nggak sih, aku punya ini. Masker. Ya iyalah. Iya kan makannya Kan. Jadi emang kamu mau cetak? Hai guys, kita dari Thank you so much untuk kalian yang udah nonton episode kedua kita. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga klik tombol loncengnya supaya kalian tahu kalau nanti kita upload video terbaru. Thank you so much, see you guys again. Bye. Pokoknya lagu apa ya? Bye-bye. Nah, Tribuners ya bakal senyum-senyum kan lihat short movie tadi ya kan. Kira-kira mau tanya ke Mbak Clara, judulnya apa tuh?
Tadi apa judulnya ya? New normal kalau New nggak normal salah. ya, new normal ya. Emang kayak relate sekali ya dengan kehidupan kita sekarang ya. Iya, dulu Ah, sebenarnya itu lebih ke 2020 kemarin iya ya. sih, masih ada social distancing Iya. ya kan. Diet virtual loh. Itu gimana ceritanya ya kan? Aku juga bingung tuh kenapa bisa Atau- bikin cerita begitu. Yang paling lucu purpose saat waktu lagi COVID. COVID Yang kemarin. penting ternyata bukan Bebas- duit. Bebas COVID ya. Keterangan bebas COVID ya. Kalau gitu kayak banyak yang bisa ngelamar sekarang ya. Kemarin kan waktu itu kan sempat banyak yang merit dan nggak bikin acara kan? Iya, Lebih irit kan? benar. Iya ya. Oh, beruntung kalian yang merit di tahun 2020-2021 ya, ini udah mau kelar. Dan ada beberapa nih kan ya Mbak Clara dari short movie-nya si Potatoes Production ini. Ya. Kira-kira ada ini nggak spesialisasi genre mau bikin film apa nggak? Kayak aku lihat ada beberapa yang kayak agak ada horor-horornya ya. Iya. Itu benar. apa-apa sih? Maksudnya atau by request atau by gimana? Oke, jadi sebenarnya kalau untuk kita sendiri itu kita nggak ada spesialis genre ya, maksudnya nggak ada yang pengen bikin short movie tapi genrenya apa enggak, cuman bisa kita bilang bahwa emang kalau di Medan kayak sedikit banget ya sih orang yang bisa bikin short movie. Maksudnya mereka bikin short movie tapi mungkin nggak konsisten. Jadi waktu itu tuh kita pengennya kita setiap bulan itu minimum ada satu video untuk short movie gitu. Iya sih, biar short movie-nya yang bermacam-macam, boleh dari yang kisah cinta yang sedih-sedih, dari kisah cinta yang senang-senang, kemudian ada yang horor. Itu bertepatan dengan momennya aja sih Kak. Kayak kalau kemarin yang horor tuh pas lagi kalau Chinese itu kan ada kalender yang katanya kalau bulan 8 tuh bulannya setan katanya. Bulan darah ya? Enggak ya? Iya, bulan Iya, apa benar sih? ya. Aku juga lupa katanya. Iya, Shit, kan. gue wah gitu-gitu Blood deh. Moon atau gimana Ya, ya? Blood Moon gitu-gitu. Kayaknya keluar serigala atau enggak ya? Iya, Oke. jadi Oh, momen-momen momennya seperti itu ya. ikutin momen yang ada aja. Iya sih benar sih kan netizen ini perlu dipuaskan ya kan ya kan nanti kena hujat segala macam lagi. Tapi kira-kira apa ya dari semua yang pernah dibuat ada nggak yang kira-kira lama banget nih prosesnya, banyak banget nih hambatannya gitu. Oke, yang paling ini kayaknya yang horor terakhir itu sih. Itu karena kita benar-benar juga effortnya besar di situ pasti. itu juga kita mainnya kan bareng sama Ko Freddy ya, yang memang udah profesional banget juga orangnya kan. Jadi dia juga ekstra perfeksionis juga dan dia Standarnya pengennya tuh tinggi ya. Standarnya tuh tinggi. Jadi kita ngikutin dia dan sekaligus kita belajar sih, wah mantep juga nih gitu kan. Ilmu nih gitu. Ilmu nih gitu. Hai Ko Boleh Freddy. nih. Tapi nggak apa-apa, saling-saling menguntungkan ya. Tapi dia sih kan. emang luar biasa sih. Dia juga kan emang punya konten yang horor-horor kan. Dianya juga emang anaknya suka horor si Ko Dan Freddy. seru lah di situ ya. Iya, jadi kayak emang dia tuh tahu nih abis ini tuh mendingan begini tuh abis itu begini gitu. Dia membuat supaya lebih sempurna ibaratnya. Tahu di mana plot twistnya, Iya, masuknya gimana, bener, ya kan? bener. Beruntung ya Mbak Clara and the team ya. Tapi itu tadi, by the way, talent-talentnya emang disekolahkan khusus acting atau mendadak dipaksa atau gimana? Anak-anakku yang kupaksa, lu syuting, ikut lu juga acting lu gitu. Ternyata Ikut ya. deh semuanya. Bener-bener produktif ya kan? Mungkin abis di belakang pegang kamera, masuk abis ini scene kamu ya? Iya. Bener ya? Dia pegang kamera nih. Abis ini scene lu ya. Iya. Udah jadi gimana? Udah taruh aja kameranya. Iya. Jadi dia style dulu kameranya. Iya, iya. Terus dia masuk sendiri, dia acting lucu. Emang bener-bener ya kan ini dipanggil apa? Emak ya? Emak. Memang emak kali nih ya, nggak bisa ngelawan kata emak lah ya kan, ikut aja semuanya. Dan Mbak Clara ada nggak sih tantangannya untuk mengembangkan production house ini, Potatoes ini? Tantangan sih banyak banget ya Kak, maksudnya apalagi kan sekarang juga udah zaman digital udah maju banget ya, persaingan pasti juga banyak. Kemudian karena kita tuh menyatukan banyak sekali manusia di dalam satu grup, jadi kadang-kadang tuh yang bikin jadi tantangan adalah manusianya sendiri. SDM-nya Menyatukan kepala-kepala ini kan gak segampang itu ya. Kadang masih suka ribut, kadang masih ada yang masih kayak anak-anak, ada yang punya kerjaan apa, kayak kerjaan dia lebih banyak atau gimana, kadang ada yang komplain, kadang yang ada yang aduh susah deh. Jadi tapi kalau untuk konflik ya. Iya, tapi balik-balik lagi ternyata mereka semua loyal banget loh, anak-anaknya emang luar biasa sih ya. Makanya aku bilang aku beruntung banget sih bisa ketemu sama mereka, walaupun kadang-kadang suka ngomel tuh mulutnya. Kalau misalnya diomelin atau dimarahin tuh masih suka yang kesel sendiri gitu, tapi nanti balik-balik kerja lagi gitu. Ya mungkin normali lah ya, kita kalau diomelin apa sih gitu ya kan. Tapi ya itu kan istilahnya buat kebaikan bersama. Bener. Nah, ya kan, buat kemajuan dari productionnya Potatoes Group. Iya, Ya amin. kan. Tapi mau tahu nih, kira-kira proyeksi ke depannya ini Potatoes ini mau ngapain nih?
Project ke depan ya. Oke, kalau sejauh ini sebenarnya kita masih fokusin untuk lebih besarin Potitosnya, memang masih di video dan foto. Cuman kayaknya untuk 1-2 tahun ke depan kita bakal concern untuk yang di Pekanbaru dulu sih. Karena juga akunya kan belum Pekanbaru udah berapa lama? Sebenarnya Pekanbaru itu baru banget dan emang kliennya juga masih dikit banget kan. Terus akunya juga belum pindah ke situ. Jadi aku masih bolak-balik nih selama ini. Nah, jadi makanya nanti tunggu aku abis merit nih, aku kan pindah ke situ, bakal jadi domisili di situ. Jadi mungkin kita bisa lebih concern, dan kalau di Pekanbaru juga udah jalan kayak di Medan, kita bakal buka lagi cabang di kota lain gitu. Oke, berarti di Medan nih di handle sama siapa nanti kalau kira-kira? Kedepannya mungkin akan dipegang sama tim aku, ada Sonto, ada Wono, ada Egbert, dan ada beberapa teman-teman lain, ada Selung, pokoknya banyak banget deh, ada Wivon, Selung, banyak lah. Delegasinya banyak nih ya, semua dipercaya nih sama Mbak Clara gitu. Emang ya kan. anak-anak aku tuh semuanya bisa dipercaya banget sih. Mereka emang anaknya luar biasa sih kalau aku bilang. Mereka udah 2 tahun sama aku dan nggak pernah meninggalkan aku walaupun sedetik pun gitu. Kadang-kadang aku juga suka ngeselin kan, namanya kita juga kadang-kadang bisa sibuk gitu, ada kerjaan lain atau gimana gitu kan, tapi mereka nggak pernah komplain, menerima apa adanya ya si emak nih gitu ya kan. Tapi kita kan Mbak, kalau misalnya di dunia bisnis segala macam tuh, kalau untuk membuat bisa lebih maju harus ada inovasi tentunya ya. Betul. Kira-kira mau bikin apa nih inovasi di production di Potatoes ini? Oke, untuk kedepannya mungkin kayak gini, kita kan sadar bahwa sekarang era digital kan luar biasa banget ya kan. Maksudnya kita tiba-tiba ngedip mata aja tiba-tiba udah ada yang baru gitu kan. Nah, kedepannya mungkin kita akan belajar untuk bikin video. Sebenarnya ini bocoran sih ya. Oke, spill di sini lah. Gak usah semua. Nanti ini sedikit aja. Iya, mungkin kayak foto dan video 360 misalnya, yang bisa nge-live. Lagi ini ya happening ya. Dan itu kan nggak semua orang bisa juga ya. 360 itu bingung juga nih gimana nih. Padahal kita pegang ini, udah diem aja tuh pasti akan muter sendiri, semua akan ke-record. Oke. Terus teknologi dasar ya. Dan itu kan juga nggak sedikit ya modalnya gitu. Kan. Kameranya juga harus yang banyak dan yang bagus banget kan. Jadi kita kumpulin gitu. Masih kumpulin lah supaya alatnya juga lengkap gitu. Ya sih, harus berinovasi ya kan, punya ide-ide kreatifnya juga selalu dikeluarkan gitu ya. Untung timnya mantap ya. Mbak Clara ya. Oke. Dan ya kita tahu berarti Mbak Clara ini banyak ya aktivitinya ya kan. Cara manage waktunya gimana? Oke, manage waktu ya. Oke. Ngapain aja? Kadang-kadang suka keteteran juga sih, tapi mungkin kan kalau di dunia ini kan misalnya bikin video iklan kan harus ada timeline-nya, ada deadline-nya kan, bener kan? Berarti harus teratur kan. Caranya Mbak Clara untuk maksimalkan semua itu gimana? Maksimalin. Balik lagi sih, beruntungnya aku punya tim. Jadi kalau aku punya personal admin, aku juga punya tim di Potatoes. Jadi adminnya Potatoes juga ngurusin timeline kerjaan dan jadwalnya Potatoes. Nanti admin aku ngurusin jadwalnya aku sendiri gitu. Jadi nanti aku tinggal mix and match aja, kayak hari ini tuh aku ada syuting nih misalnya sama Kak Yuta dari jam berapa sampai jam berapa. Jadi sebelum kesini tuh aku tadi kerja dulu sama anak-anak. Dari jam 10 produktif ya. Dari jam 10 sampai jam 1 tadi aku sempat kerja dulu syuting sama anak-anak, udah selesai jam 1, jam 1.30 masih sempat ngajak mereka makan dulu. Habis makan siang, habis itu baru aku jalan ke sini, dan pas kan jam sampai sini tuh jam 2.32. On time loh, on time. Kok aja sampai ya ampun, keren kali nih manage waktunya. Berarti benar-benar diatur ya, benar-benar harus diatur. Istilahnya jangan ada yang kelewat biar yang lainnya nggak keganggu. Iya, karena kalau aku udah miss di sini setengah jam, aku di situ udah pasti bakal telat. Tapi di sini janjinya berapa jam? Ini mau 2 jam lagi loh kita masih ngobrol enggak ya? Masih ketemu orang jam 6, masih ada 2 jam lagi. Oke, gitu ya kan. Dan kalau dari pribadi Mbak Clara sendiri kira-kira apa nih target? Mumpung akhir tahun nih, sekalian nanya ya. Oke. Resolusi. Menunaikan resolusi sebelumnya yang belum nggak bercanda itu. Target ke depannya atau resolusi ke depan dari pribadi ya mungkin ya. Dari aku pribadi ya. Mau ngapain? Target aku, Tuhan emang baik banget sih sama aku ya. Maksudnya setiap tahun tuh aku selalu dapat target yang aku mau tahun. Jadi aku tuh tahun 2000, aku masih ingat banget sih dulu waktu kerja di bank tuh susah banget kan, maksudnya gaji habis duit pokoknya habis deh gitu kan. Aku tuh waktu itu udah punya goal untuk tahun 2019 sampai punya mobil, dapet. Wow, mantap ya. Terus tahun 2020 pengen punya rumah sendiri gitu kan.
2021 usaha juga udah jalan. Tahun Keren, 2022 aku merit. Kayaknya Tuhan lagi ini ya mendengarkan suaranya Mbak Clara semua ya, suara aku didengerin lah pasti. Didengerin ya kan? dong, Mungkin ada pasti waktunya dong. Tuhan akan memberikan di waktu yang tepat. Iya benar, di waktu yang tepat. Tapi benar. beruntung banget ya Mbak Clara, tiap tahunnya resolusinya semua tercapai ya. Jadi tahun 2022 resolusi aku mengawali tahun sebagai seorang istri. Wih, ya mantap tahun ya. 2022 ya, dan pastinya aku juga udah mempersiapkan usaha-usaha baru sih. Aku ada 3 usaha baru yang bakal jalan tahun 2022. Founder lagi nih. Founder lagi. Apakah itu ya kan? Kita tunggu 2022 ya. Iya. Udah jadi kok, udah tinggal jalan aja. Kepo-kepoin lah Instagramnya @claravanessa ya. Iya Mbak ya, dong. ya kan? Oke. Kayak udah mau sampai di akhir acara, tapi 2 pertanyaan lagi deh ya. Boleh dong. Pengen tahu nih Mbak Clara, motivasi terbesar di hidupnya Mbak Clara siapa? Siapa? Iya. Oh, kalau menyangkut siapa sih udah pasti orang tua aku sih. Iya, iya. Udah pasti lah itu. udah Yang lain nggak disebut, jangan kecil hati ya. Karena orang tua nomor 1 kan. Karena aku juga belum punya anak. Mungkin kalau aku udah punya Iya. anak mungkin bisa jadi Yang anak lebih nomor deket, 1 iya. ya. Tapi Suami kalau- lah enggak. Oh, iya. Suami mendukung sebagai ATM Iya, ya. iya. ATM Canda. berjalan. Nanti dipotong deh jajan Iya, gue. iya. Kalau aku Orang sih, tua? orang tua, udah pasti orang tua. Karena aku deket banget sih sama mamaku. Mama lah, aku deket banget sama mama. Jadi ada apa-apa tuh selalu curhat sama dia gitu. Ngefek kan maksudnya ke kehidupan Mbak Clara. Iya, ngefek banget. Mama tuh emang bangsa mama tuh emang orangnya juga bawel kali ya. Jadi dia tuh Nurun nih ya kan. Iya, Mama. bawel banget. Jadi misalnya kalau ada apa-apa cerita sama dia tuh dia bisa udah gini aja gini. Oh iya bener juga ya gitu. Itu dia kayak pasti kalau yang namanya orang tua pasti mereka juga sebenarnya punya keinginan lah ya, pengen anaknya seperti apa ya. Kita tinggal sinkronin aja sama yang kita mau. Jadi dia sebagai motivasi, aku pengen bahagiain orang tua aku karena hidupnya juga dia udah tua lah gitu ibaratnya kan. Ya udah kita bahagiain dia yuk gitu. Percaya nggak percaya, istilah apa ya, omongan orang tua itu ya memang sakti ya, bisa dibilang. Beneran loh. Mama aku tuh punya, jadi mama sama papa aku tuh punya punya jimat, kata-kata jimat menurut aku. Oh ya? Kalau mama aku tuh selalu bilang anak yang berbakti dan soleh, katanya. Oke. Anak yang berbakti dan soleha. Yang selalu mau membahagiakan dan membanggakan orang tua. Jadi aku dari dulu kecil tuh ternyata tanpa aku sadar aku selalu bilang ngomongin itu. Jadi itu dijadiin jimat sama mama aku. Jadi kadang-kadang kalau misalnya aku ngelawan, katanya mau jadi anak yang berbakti dan membahagiakan orang tua. Iya. Ayo. Salah gue. Dikeluarin. Kalau papa aku selalu bilang anak cewek papa semata wayang yang paling papa sayang dan yang paling membahagiakan. Wih, kayak ngedoktrin di diri kita ya. Jadi kalau disingkat papa aku tuh selalu ngechat ACPSW YPPS. Oke, apa itu? Cuman papa Mbak Clara dan Mbak Clara aja. Papa semata wayang yang paling papa sayang. Disingkatnya jadi ACPSW YPPS. Berarti kok nge-WA gitu aja ya, udah ngerti ya? Iya, ACPSW YPPS lagi ngapain? Aku udah tahu aku ngomongin apa gitu. Kayaknya bondingnya ikatan-ikatan di keluarga Mbak Clara ini ya bener-bener hangat gitu ya. Karena bener lah, super keluarga itu nomor 1 lah. Iya, keluarga itu nomor 1. Jadi maksud aku kita utamakan dulu keluarga, yang lain bisa menyusul. Pokoknya kalau di mana kamu berbakti sama orang tua kamu, orang tua akan mendoakan kamu. Pasti Tuhan dengerin. Yakin nih, percaya. Bener, sakti bener, mujarab ya kan? Iya bener. Makanya lihat ini ada contohnya satu tiap tahun dapet aja apa yang dia mau ya kan? Amin. Semoga Ya. gitu terus ya. Tergantung karma Amin. juga sih, biar kita berbuat baik. Oh iya benar. Itu aja juga baik. Karma baik yang mudah-mudahan datang gitu ya kan. Dan yang terakhir Mbak Clara ya kan, sebagai pribadi yang luar biasa ini aku lihat ya, ya kan, sukses lah kita bilangnya, mau ada 3 lagi soal bisnisnya ya kan, dan menginspirasi tentunya. Khusus buat aku juga, aku seneng ngomong sama Mbak Clara ya, jadi banyak istilahnya ilmu-ilmu yang bukan Mbak Clara aja bisa curi ilmu ya, aku juga nanti. Kira-kira share ke Tribuners dong. Apa tuh? Versinya Mbak Clara, tips-tips gimana sih bisa menjadi seseorang seperti Mbak Clara yang luar biasa ini. Aku selalu nge-share di podcast manapun atau aku diundang jadi bintang tamu dimanapun. Ini sebenarnya quotes sih, tapi quotesnya itu menurut aku of the day ya, by Mbak Clara. Quotesnya itu menurut aku bagus banget. Aku juga diajarin sama mamanya temen aku. Mereka selalu bilang gini, jadi kita hidup jadi manusia, kita itu nggak perlu pintar. Yang paling perlu itu adalah bertahan. Survive. Ya, kamu bertahan itu udah pintar namanya. Iya. Dan satu lagi, ingat kalau kamu punya masalah, hidup itu akan penuh dengan masalah. Kalau penuh dengan wijen, namanya onde-onde. benar. Ya Tuhan,
awalnya ini ya serius ya. Lama-lama. Emang ini dia. Tapi yang benar. Benar. Onde-onde. Iya benar. Oh jadi onde-onde. Iya. Gue sih nggak mau ya. Kalau hidup tuh ya memang harus ada masalah. Iya. Kalau nggak mau ada masalah berarti nggak hidup juga. Iya hidup juga. Iya. Hidup tapi kayak mati gitu ya. Iya, kalau ya kira banyak Nikmatin banget. aja. Bener sih Mbak Clara, kalau misalnya gini kan, aduh banyak banget masalah, nggak mau ada masalah, ya matilah, pasti nggak akan ada Mungkin masalah gitu. Orang akan bilang kayak ya lu ngomong enak, lu misalnya lu bilang hidup akan ada masalah, lu pernah nggak jalanin Pernah kan ya? gue? Pasti pernah lah. Iya kan? Aku juga ini sharing sedikit ya. Iya. Ini tuh baru setengah tahun yang lalu. Aku tuh baru dari psikolog karena saking banyak yang masalah yang menerpa. Konseling gitu? Iya, konseling. Aku jalanin konseling dan ya itu ada masalah kan? Iya, makanya semangat dari dalam diri juga yang ini ya. Banyak loh hal-hal yang sebenarnya semua orang, semua manusia pasti pengennya nge-share yang baik. Benar. Yang nggak baik yang Positif, disimpan. iya benar, Tapi positifnya. itu, kamu harus tahu bahwa kamu nggak perlu pinter lah, ilmunya bertahan aja, dan kalau kamu diterpa masalah ya emang hidup penuh dengan masalah, jadi jalanin aja, toh nanti juga lewat. Tetap bertahan. Poinnya bertahan, nikmatin hidup. Oke, Mbak Clara, kita sampai di acara. Sejam kan ya, lebih kurang ya, 5 menit lagi lah ya kan. Terima kasih sudah hadir di Tea Time Tribun Medan. Thank you for inviting me. Terima kasih. Terima kasih sudah menginspirasi kita, Tribuners juga yang nonton ya kan. Kalau lihat Mbak Clara sekarang sudah oke, luar biasa, sukses segala macam. Amin. Ada proses yang sudah dilalui. Jadi ya kan, di sini kita nge-share ke kalian supaya jadi penyemangat, motivasi tentunya. Dan terima kasih Tribuners sudah menyaksikan Tea Time hari ini ya kan. Tungguin Tea Time minggu depan dengan sosok yang lainnya yang juga nggak kalah luar biasa. Tentunya ya, semua di sini harus luar biasa gitu. Oke, akhir kata saya Tona Sution bersama saya Clara Vanessa dan kru yang bertugas, kita pamit undur diri. Selamat sore. Bye bye. Aku sama ya ikut bye bye ya. Oke.